Arsene Wenger sampai kaget dengan gol kelas dunia Fadly Alberto. Ramal 3 bintang masa depan Timnas U17 Indonesia di 10 tahun mendatang. Laga antara Indonesia dan Honduras U17 mungkin cuma dianggap formalitas buat sebagian orang. Tapi buat Timnas Indonesia U17, itu bukan sekedar pertandingan terakhir, itu pembuktian. Dan ternyata, dari pertandingan inilah lahir momen yang bikin satu nama dari Indonesia dibicarakan sampai ke meja analisis FIFA, Fadly Alberto. Indonesia akhirnya menutup fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Honduras. 3 poin yang terasa seperti oase di tengah tekanan, karena sebelumnya Indonesia belum sekalipun menang. Tapi malam itu, Garuda Muda main lepas, penuh percaya diri, dan yang paling penting, mereka percaya pada diri sendiri. Babak pertama berjalan ketat. Kedua tim sama-sama punya peluang, tapi belum ada yang benar-benar bisa pecah kebuntuan. Baru di babak kedua, Indonesia mulai menemukan ritmenya. Dan di menit ke-52, peluang emas datang. Pelanggaran di kotak penalti bikin wasit langsung tunjuk titik putih. Evandra Florasta maju sebagai eksekutor. Tenang, tanpa banyak gaya, dia kirim bola ke sisi kiri gawang dan kiper Honduras salah arah. 1-0, Indonesia unggul. Gol itu kayak nyulit api semangat di lapangan. Tapi belum sempat ngerayain terlalu lama, 2 menit kemudian Honduras juga dapat penalti. Luis Suarjo maju dan berhasil nyamain kedudukan jadi 1-1. Tapi bedanya, kali ini Indonesia nggak goyah, nggak panik. Mereka tetap sabar ngebangun serangan. Dan di menit ke-72, muncullah momen yang bikin dunia menoleh. Momen ketika Fadly Alberto dapat bola di luar kotak penalti, ngerapiin posisi, dan langsung lepasin tembakan keras ke pojok atas gawang. Gol spektakuler itu bukan cuma bikin Indonesia unggul 2-1, tapi juga jadi salah satu gol terbaik sepanjang turnamen. Dan siapa tahu, gol itu juga jadi bahan pembahasan di ruang analisis utama FIFA, tempat Arsene Wenger duduk sebagai pengamat. Wenger disebut sampai terkesiap melihat kualitas penyelesaian Fadly yang disebutnya kelas dunia untuk anak 17 tahun. Dia bilang, gol itu bukan keberuntungan. Anak ini tahu apa yang dia lakukan. Dari kontrol, posisi tubuh, sampai waktu tembakannya sempurna. Wenger juga nyebutin kalau Fadly punya insting alami striker sejati. Naluri yang gak bisa diajarkan lewat latihan, tapi lahir dari jam terbang dan kecerdasan bermain. Dan ketika pujian itu keluar dari Wenger, orang mulai sadar, Indonesia nggak cuma punya bakat, tapi punya pemain muda dengan pola pikir profesional. Tapi Fadly bukan cuma yang disorot. Dalam laporan internalnya, Wenger juga menyinggung 2 nama lain, yaitu Goli dan Evandra. Menurut dia, 3 pemain ini adalah tulang punggung masa depan Indonesia. Untuk Goli, Wenger menilai dia punya spatial awareness luar biasa. Dia tahu kapan harus bergerak, kapan harus lepas bola, dan itu kemampuan yang jarang banget ada di usia muda. Wenger bahkan bilang, kalau dia berkembang di lingkungan yang tepat, Goli bisa jadi gelandang sentral berkelas Asia dalam waktu 5 tahun. Sementara Evandra, yang malam itu buka keunggulan lewat penalti, disebut Wenger sebagai pemain dengan karakter kepemimpinan alami. Gaya mainnya tenang, gak terburu-buru, dan punya sense membaca arah permainan lawan. Wenger menyebut Evandra sebagai tipe pemain yang bisa jadi tulang punggung timnas senior di masa depan. Mirip-mirip Sergio Busquets muda dulu di Barcelona. Dan setelah laga itu, Wenger juga memberikan pandangan menarik soal masa depan mereka bertiga. Dia bilang, kalau pemain-pemain ini dijaga dengan benar, Indonesia bisa jadi kekuatan besar Asia di tahun 2035. Kata-kata itu bikin bulu kuduk merinding, karena ini datang dari orang yang tahu gimana rasanya membangun tim dari nol. Ingat, Wenger dulu yang nemuin Henry, Fabregas, sampai Van Persie dari usia belasan tahun. Jadi kalau dia bilang 3 anak ini punya masa depan, itu berarti kualitasnya udah beda. Dan bukan cuma soal individu. Kemenangan atas Honduras juga bikin Indonesia masih punya peluang lolos ke babak 32 besar lewat jalur peringkat ketiga terbaik. Dari 8 grup yang ada, 4 tim peringkat ketiga terbaik bakal lanjut ke fase gugur. Dengan 3 poin dan selisih gol yang masih positif, Indonesia punya kans realistis buat terus melangkah. Artinya, kemenangan ini bukan cuma soal gengsi, tapi langkah nyata buat nunjukin ke dunia bahwa Garuda Muda bisa bersaing. Dan kalau sampai lolos, nama-nama kayak Fadly Alberto, Goli, dan Evandra bakal makin dikenal bukan cuma di Asia tapi global. Sekarang tinggal satu pertanyaan besar,
Bisa nggak Indonesia jaga proses ini dengan benar? Karena Wenger juga diingetin, bakat besar cuma bertahan kalau ada sistem yang benar. Dia bahkan sempat ngebandingin Indonesia sekarang dengan Jepang di awal 2000-an, negara yang dulu diremehkan tapi sekarang punya tim nasional kelas dunia. Dia bilang, Indonesia udah punya fondasi, tinggal dijaga. Jangan buru-buru dan biarkan mereka tumbuh dengan jalur yang benar. Mungkin 10 tahun dari sekarang, kita bakal lihat Fadly Alberto main di Liga Belanda, Evandra jadi kapten timnas senior, dan Goli ngatur tempo di klub besar Asia. Dan kalau itu beneran kejadian, orang-orang bakal ingat satu malam bersejarah. Malam ketika Indonesia kalahin Honduras 2-1, dan seorang Arsene Wenger menatap layar monitor dengan senyum kecil, sambil bilang pelan, Indonesia's time will come. Kalau 3 nama ini terus dijaga dengan benar, Indonesia bakal punya generasi emas yang bukan cuma viral, tapi benar-benar berkelas dunia. Tulis di kolom komentar, siapa menurut lu yang paling siap jadi bintang besar duluan? Fadly, Goli, atau Evandra? Dan jangan lupa, subscribe biar lu nggak ketinggalan kisah perjalanan mereka sampai puncak nanti.